Selamat siang, jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini, Selasa 4 Januari 2005. Saya Aiman Wicaksono dan kami telah menyiapkan berbagai macam informasi, di antaranya sebuah pesawat kargo yang membawa bantuan bagi korban gempa di Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam, dini hari tadi tergelincir di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Polisi memperketat pengamanan di Aceh berkaitan dengan maraknya isu penculikan anak korban gempa dan gelombang tsunami. Dan pemirsa, segera kita awali dengan laporan dari Banda Aceh. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terakhir penanganan pasca gempa dan gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kita temui rekan Amalia Kartika di Banda Aceh. Ya, selamat pagi Amalia. Langsung saja, bagaimana penanganan terhadap... Ya, Iman, memang tadi malam sekitar pukul 1:15 dini hari tadi, pesawat 3MG Boeing 737 yang membawa pesawat kargo yang membawa bahan bantuan untuk korban bencana alam di Nangro Aceh Darussalam tergelincir di landasan udara Iskandar Muda, Banda Aceh. Dan pesawat ini tergelincir karena kelebihan beban muatan atau overload sehingga as roda kiri belakangnya patah. Tergelincirnya pesawat ini juga sempat mengganggu semua penerbangan yang akan mendarat di landasan udara Iskandar Muda. Namun saat ini sedang dilakukan upaya-upaya evakuasi pesawat tersebut agar segera menyingkir dari landasan udara sehingga pesawat-pesawat lain yang membawa bahan makanan dapat mendarat di landasan udara Iskandar Muda. Dan rencananya nanti sore sekitar pukul 3 semua penerbangan dapat mendarat di landasan udara Iskandar Muda. Aiman. Ya, Lia, kabarnya bantuan di beberapa tempat di luar Provinsi Nangro Aceh Darussalam itu dihentikan. Artinya untuk bantuan-bantuan barang sementara tidak dikirimkan ke Aceh. Bagaimana di sana sendiri, khususnya bantuan-bantuan dari negara-negara sahabat? Ya, tadi kami waktu berjalan keliling kota Banda Aceh, kami sempat melihat antrian panjang di depan pasar swalayan Pantai Perak, Banda Aceh, dan kami melihat antrian panjang itu dan ternyata di situ para tentara Australia membagikan air bersih yang siap untuk diminum. Para tentara Australia ini mengambil air dari Sungai Aceh yang kemudian menggunakan semacam teknik penyulingan untuk akhirnya menghasilkan sebuah air yang siap diminum. Para warga yang kami temui juga mengaku selama di posko pengungsian mereka selama ini tidak mendapatkan air bersih. Mereka untuk makanan dan minuman menggunakan air sumur, Aiman. Dan untuk itu mereka lumayan lega dengan adanya bantuan ini, Aiman. Ya, Lia, lalu bagaimana dengan perkantoran? Dari beberapa hari yang lalu dikabarkan bahwa perkantoran di Aceh sebagian sudah mulai ada yang bekerja. Namun bagaimana sesungguhnya keadaan perkantoran di sana saat ini? Ya, dua bank hari ini mulai beroperasi sejak kemarin tentunya, khususnya yaitu Bank Syariah Mandiri dan juga Bank Pembangunan Daerah sudah mulai beroperasi kemarin, dan kebanyakan mereka yang datang sana adalah untuk menarik uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya perjalanan mereka keluar Banda Aceh atau eksodus. Nah, untuk ATM Bank Syariah Mandiri juga sudah bisa digunakan, dan juga ATM bersama yang dengan Bank Syariah Mandiri, Aiman. Dan juga dengan banyaknya orang-orang yang mengambil uang tunai di bank-bank tersebut, Dirut Bank Pembangunan Daerah Nangro Aceh Darussalam menjamin kas bank BPD tidak akan habis. Aiman. Ya, lalu dengan kegiatan kantor-kantor Pemda setempat, bagaimana, Lia? Ya, Lia? Ya, tadi kami juga sempat ngobrol-ngobrol dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah. Hingga siang ini sebagian gaji sudah turun, namun yang untuk hari ini belum turun karena dari pemerintah pusat belum turun, dan juga untuk gaji pensiun juga belum turun karena tabungan pensiun dari pemerintah pusat juga belum sampai ke Nangro Aceh Darussalam, Aiman. Ya, namun dapat dipastikan, Aiman, besok akan turun. Oke, baik, Lia. Singkat saja, bagaimana dengan data terakhir tentang kerugian yang dialami oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam? Ya, hingga hari ini menurut data Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam Nangro Aceh Darussalam yang bertempat di Pendopo Gubernuran NAD, jumlah korban meninggal di seluruh Provinsi Nangro Aceh Darussalam berjumlah 54.198 orang. Sementara jumlah korban yang telah dievakuasi dari sejumlah relawan baik dari dalam maupun luar negeri di kota Banda Aceh berjumlah 17.321 orang. Sementara korban meninggal yang setelah dievakuasi di Melaboh
yaitu berjumlah 5.079 orang. Untuk jumlah pengungsi Aiman yang terdata di Satkorlak yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten NAD berjumlah 323.619 orang. Untuk Banda Aceh sendiri 27.006 orang. Sementara untuk orang hilang tercatat 6.645 orang. Untuk beras bantuan yang telah diterima Satkorlak di pendopo ini sebanyak 225 ton dan telah didistribusikan ke posko-posko pengungsian yang tersebar, yaitu di Banda Aceh sudah didistribusikan 50 ton, Kabupaten Aceh Besar 60 ton, Kabupaten Pidi 100 ton. Sedangkan sisanya 15 ton masih disimpan di Satkorlak sini. Sementara untuk sarana listrik bagi Banda Aceh yang tersisa hanya 60%, namun dari 60% tersebut 70% telah berhasil diatasi. Sementara di Melaboh dari 20% yang tersisa sarana listrik di sana, 80% telah berhasil disuplai. Aiman. Ya baik, terima kasih Amalia Kartika melaporkan langsung dari Banda Aceh. Pemirsa, Buletin Siang akan kembali setelah informasi lalu lintas dari kawasan Jalan Es Parman berikut ini. Isu adanya mafia penculikan anak-anak Aceh mendapat perhatian khusus pihak polisian, meski pihak kepolisian belum menerima laporan yang masuk seputar kasus ini. Namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi 3 modus penculikan. Menurut kabar Reskrim Komjen Polisi Suyitno Landung, pola yang sering digunakan yakni dengan mengaku sebagai keluarga korban, pihak yang akan mengadopsi atau mengaku LSM yang ingin menampung anak-anak tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, kepolisian memperketat penjagaan di wilayah Aceh dan sekitarnya. Polisi juga bekerja sama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia untuk mencegah kasus penculikan. Ya, beritikat memang tulus, baik itu harus memberikan identitas yang jelas, ya latar belakang ekonomi yang jelas, kemudian alamat yang jelas, sehingga pada waktunya nanti ya sudah reda bencana ini, kemudian orang tuanya ternyata masih atau keluarganya masih ada, kemudian mencari-cari bisa dipertemukan kembali. Sejumlah orang tua berinisiatif mengirimkan anak-anak mereka ke luar Banda Aceh untuk menghilangkan trauma. Meski mengaku masih memikirkan keluarga yang hilang, di Jakarta, anak-anak ini mencoba menata kembali kehidupan mereka. Sejumlah anak pengungsi Aceh mengungkapkan sebelum berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, banyak pengungsi yang menunggu keberangkatan ke daerah lain untuk mengungsi. Salah seorang di antaranya Syarifah Balkis, 12 tahun, siswi kelas 1 SMP yang mengungkapkan sebelum diberangkatkan ke Jakarta, ia harus menunggu 2 jam karena tidak ada penerbangan ke Jakarta. Namun akhirnya ia bersama saudara sepupunya Fitriadi, 15 tahun, siswa kelas 1 SMA, bisa berangkat menggunakan pesawat yang digunakan RCTI Peduli. Dari rumah sebenarnya dibilang udah dapat tiket, tapi sampai di bandara nunggunya lama lagi, sekitar 2 jam lebih gitu. Nah, tetap nggak dapat tiket. Terakhir dibilang dengan orang tuh udah naik aja Jatayu dibilang. Nah, itu karenanya tuh gratis ya, gratisan. Ya itulah karena penyakit kan mulai menyebar, takut terjangkit, terus ya mikir-mikir kondisi di sana kalau kita terlalu lama traumanya bisa itu ngelihat keadaan kota gitu. Syarifah yang kehilangan ibunya akibat gempa dan tsunami di Aceh diputuskan oleh keluarganya mengungsi ke Jakarta dengan pertimbangan kemungkinan penyakit pasca bencana. Selain itu juga untuk menyembuhkan trauma akibat bencana tersebut. Begitu juga dengan Fitriadi yang kehilangan ibunya. Mereka berdua berniat melanjutkan sekolah di Jakarta dan saat ini tengah melakukan proses pendaftaran di beberapa sekolah. Sementara ayah mereka kini masih berada di Aceh untuk mencari sanak keluarga mereka yang mungkin masih hidup. Bayu Sugarda melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami menayangkan gambar seorang bocah laki-laki yang dibawa dari Banda Aceh ke Medan. Anak yang mengaku bernama Muhammad Raja ini berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Tidak diketahui keberadaan ayah dan ibu serta keluarga anak ini.
Muhammad Raja yang dievakuasi dari Banda Aceh saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Malahayati, Medan, Sumatera Utara. Bagi Anda yang merasa menyaksikan salah satu kerabat di dalam tayangan tadi, dapat menghubungi Posko Utama Medan melalui nomor berikut ini, 061778146162, 0617881221, 0617881444, atau ke Bapak Tabrani di nomor 0812 910644, atau ke Amrun Daulay di nomor telepon 0812 106 1669. Banyak warga yang ingin mengangkat anak korban gempa di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang kehilangan orang tuanya. Departemen Sosial menetapkan sejumlah persyaratan yang mutlak dipenuhi calon orang tua angkat. Ribuan anak di Nangro Aceh Darussalam menjadi yatim piatu akibat bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Banyak warga ingin merawat anak-anak tersebut. Untuk mengadopsi anak, Departemen Sosial telah menetapkan beberapa persyaratan bagi warga negara Indonesia yang berniat menjadi orang tua asuh. Bagi warga negara Indonesia, permohonan diajukan secara tertulis bermaterai ke Kanwil Depsos setempat. Ditandatangani pemohon atau kuasanya sesuai dengan perundangan yang berlaku, memenuhi persyaratan dalam surat keputusan Menteri Sosial, yakni orang tua angkat berstatus menikah, minimal berumur 30 tahun dan maksimal 45 tahun, selisih umur antara calon orang tua angkat dan anak angkat minimum 20 tahun, serta pada saat mengajukan permohonan adopsi, sudah kawin sekurang-kurangnya 5 tahun. Calon orang tua juga harus memenuhi persyaratan lain, seperti tidak mungkin mempunyai anak dengan melampirkan surat dari dokter ahli, belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak kandung, mempunyai seorang anak angkat dan tidak mempunyai anak kandung, mampu secara ekonomi didasarkan keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan, mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak. Sementara calon anak harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain berumur di bawah 5 tahun, memiliki akte kenal lahir atau akte kelahiran, berada dalam asuhan organisasi sosial. Calon orang tua angkat juga harus memberikan tembusan surat kepada Mensos dan organisasi sosial di mana anak itu berada beserta fotokopi lampiran. Sebelum adopsi dikabulkan, Kanwil Depsos akan mengadakan penelitian yang dibantu pemerintah daerah, Biro, Dinas Sosial, Kepolisian, Kanwil Departemen Kehakiman RI, Departemen Kesehatan, Departemen Agama. Jawaban terhadap permohonan adopsi akan dikeluarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima permohonan. Arfan Arsyad dan Jati Pamungkas melaporkan. Pemirsa, untuk membantu Anda menemukan saudara atau kerabat yang hilang, kami akan menayangkan gambar-gambar di sejumlah lokasi pengungsian di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Medan, Sumatera Utara. Apa lagi? Ini anak Pak. Nah, ini pas nih mungkin. Mana, Pak? Mana tuh, Pak? Nih. Wah, Gede. air naik. Haju tuh daerah mana sih Pak? Dekat Tadi mana? mau jalan ke Raya. Kembang itu dekat. Dekat emang dekat. Ya. Sedang kerja di atas gunung ya, sedang kerja tahu, tapi kurang tahu juga gimana kejadiannya. Yang pertama. And what have you seen? How long have you? Kampung. Udah dengar informasi bahwa Banda apa?
Di mana keluarganya? Pemirsa, Buletin Siang masih akan kembali setelah info lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berikut ini. Pemirsa, berikut kembali kami tayangkan beberapa foto satelit yang kami ambil dari Digital Globe. Gambar ini menggambarkan kerusakan yang terjadi pada perairan sebelah utara Banda Aceh. Tampak di sini foto sebelum gempa. Atap-atap rumah masih berjajar rapi dan terlihat beberapa kendaraan yang melintas. Gambar ini diambil 2 hari setelah bencana di tempat yang sama. Wilayah yang tadinya padat, kini tinggal lantai rumah dan fondasi. Garis pantai berubah semakin ke dalam. Jalan serta jembatan ini bahkan terputus. Dan ini adalah foto pusat kota Banda Aceh sebelum bencana. Tampak Masjid Raya Baitur Rahman dengan taman di sekitarnya. Beberapa kendaraan juga masih lalu lalang. Ini adalah foto 2 hari setelah bencana. Taman yang asri di sekitar Masjid Raya berubah menjadi tumpukan sampah dan puing-puing bangunan, di mana terdapat pula ratusan mayat yang tersangkut di tempat ini. Dan foto lainnya di kawasan pantai utara Banda Aceh dan beberapa daerah lain sekitarnya yang menunjukkan situasi sebelum dan setelah terjadinya gelombang tsunami. Foto di kawasan pantai barat, yakni di seputar Melabo, tidak dapat terpantau oleh Digital Globe karena hari Minggu pagi saat bencana terjadi, sebagian besar wilayah Aceh tertutup mendung, terutama di pesisir barat. Satuan Pengamanan TNI akan berkoordinasi penuh dengan kepolisian untuk mengamankan jalannya KTT berkaitan dengan gempa dan tsunami di Aceh yang akan dilaksanakan Kamis 6 Januari mendatang. Pangdam Jaya Maijen Agustadi Sasongko Purnomo usai apel Komando Pengamanan KTT di Parkir Timur Senayan, Jakarta pagi tadi menjamin tidak akan ada tumpang tindih koordinasi dalam pengamanan ini. Pengamanan akan dipusatkan di lokasi pelaksanaan konferensi tingkat tinggi di JHCC, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Soekarno-Hatta, serta beberapa lokasi penginapan kepala negara termasuk Sekjen PBB. Untuk pengamanan ini, TNI menurunkan lebih dari 5.000 personil dan Polri 800 personil. Mulai hari ini, seluruh personil akan menempati posnya masing-masing. Hingga siang ini, sumbangan pemirsa yang telah diterima RCTI Peduli bagi korban gempa dan tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam mencapai 19 miliar rupiah lebih. Karena kesulitan pengiriman, kami menghimbau pemirsa tidak lagi menyumbang dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk uang. Dan pemirsa, berikut rincian sumbangan bantuan RCTI Peduli. Buletin Siang masih akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Pancoran, Jakarta berikut ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi menandatangani surat persetujuan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh 4 orang bupati. Keempat bupati itu yakni Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Bupati Barito Selatan, Bupati Timur Tengah Selatan, NTT, dan Bupati Flores Timur, NTT. 3 diantaranya merupakan surat atas usulan dari Kapolri. Sedangkan 1 lainnya yakni Bupati Flores Timur atas usulan Jaksa Agung. Hingga saat ini menurut juru bicara Presiden Andi Malarangen, Presiden telah menandatangani 31 surat persetujuan penyidikan dan penyelidikan, yakni 3 gubernur dengan status penyelidikan, 1 gubernur dengan status pemberhentian, 17 bupati, 3 wali kota, dan 7 anggota DPR MPR. Saat ini Polri menyimpulkan proyektil yang bersarang di tubuh Yohanes Brahman Haryudi Notong, korban penembakan di Cafe Fluid Hilton, sama dengan 19 peluru tajam yang disembunyikan di kloset kamar Hotel Hilton, tempat tersangka menginap. Kabar Reskrim Komjen Polisi Suitno Landung mengatakan 3 teman perempuan Adi Guna Suto tersangka dalam kasus penembakan ini berinisial T, F, dan AD juga sudah diperiksa dan dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian sampai saat ini masih menunggu hasil lapor Polda Metro Jaya terhadap percikan darah di baju dan handuk tersangka yang dijadikan barang bukti. Hasil pemeriksaan lapor Polda Metro Jaya diperkirakan dapat dikeluarkan hari ini. Jika hasilnya sama dengan darah korban, hal itu membuktikan tersangka Adi Guna Sutowo berada di lokasi kejadian. Bercak darah di bajunya AG sendiri. Kemudian yang signifikan adalah menemukan peluru yang berada di bak tampung kloset kamar 1564 itu. 19 butir-butir peluru kaliber 22 yang kalibernya ini sama dengan yang ditemukan di tubuh korban. Pemirsa, sebelum berpisah kembali kami ajak Anda untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh melalui RCTI Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 128-307.000. Dan pemirsa, usai sudah buletin siang hari ini dan sampai jumpa.